Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Pembingkaian Pemberitaan Birth of Peace pada Media Metro TV tahun 2026. Penelitian ini berfokus pada bagaimana Metro TV membingkai atau mengkonstruksi pemberitaan mengenai Birth of Peace melalui analisis framing menggunakan model Zongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Oke, yang pertama ada latar belakang. Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi sumber utama informasi mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Namun, informasi yang disampaikan media tidak selalu bersifat netral. Dalam proses produksi berita, media melakukan studi terhadap fakta-fakta yang dianggap penting untuk ditampilkan kepada publik. Akibatnya, suatu peristiwa dapat disajikan dengan sudut pandang tertentu. Fenomena ini dikenal sebagai framing atau pembingkaian berita. Framing memungkinkan media menonjolkan aspek tertentu dari suatu peristiwa, sehingga mempengaruhi cara masyarakat memahami dan menafsirkan isu tertentu. Dalam penelitian ini, isu yang dikaji adalah birth of peace, yang berkaitan dengan upaya perdamaian dan hubungan antar negara. Isu ini menarik untuk diteliti karena menyangkut kepentingan publik dan memiliki nilai politik maupun sosial yang cukup tinggi. Metro TV dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu stasiun televisi berita terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh cukup besar dalam membentuk opini publik. Oleh karena itu, penelitian ini melihat bagaimana Metro TV membingkai pemerintahan mengenai Birth of Peace dan makna apa yang dibangun melalui pemberitaan tersebut. Oke, boleh di next. Oke, di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana framing pemberitaan Birth of Peace dalam media Metro TV berdasarkan model Pan dan Kosicki. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Metro TV membingkai isu Birth of Peace melalui 4 struktur framing yang dikemukakan oleh Pan dan Kosicki, yaitu ada struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan retoris. Boleh di next? Oke, di sini ada manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki dua manfaat utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang kajian media dan analisis framing. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah referensi akademik mengenai penerapan model Pan dan Kosicki dalam menganalisis pemberitaan yang berkaitan dengan isu perdamaian. Lalu ada manfaat praktis, yang dimana secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi praktisi media mengenai bagaimana proses framing dilakukan dalam pemberitaan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong media untuk menyajikan berita yang lebih objektif, akurat, dan berimbang, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang lebih komprehensif. Oke, boleh di next? Oke, di slide ini saya akan menjelaskan teori dan konsep. Yang pertama, saya menggunakan 3 konsep utama. Yang pertama ada framing media, yang dimana framing media merupakan proses ketika media memilih faktor tertentu dan menonjolkannya dalam pemberitaan. Dengan kata lain, media menentukan aspek mana yang dianggap penting dan mana yang kurang penting untuk ditampilkan kepada publik. Yang kedua, ada konstruksi realitas sosial, yang dimana menurut konsep ini, media tidak hanya menyampaikan realitas yang sudah ada, tetapi juga ikut membentuk pemahaman masyarakat mengenai realitas tersebut. Artinya, cara media menyampaikan berita dapat mempengaruhi cara masyarakat melihat dan menilai suatu peristiwa. Dan yang terakhir, yang tiga, yaitu ideologi media, di mana setiap media memiliki nilai, kepentingan, dan sudut pandang tertentu yang dapat mempengaruhi isi pemberitaannya. Karena itu, dua media yang memberitakan peristiwa yang sama bisa saja menghasilkan narasi yang berbeda sesuai dengan perspektif masing-masing.
Oke, boleh di next. Oke, di sini ada tiga pendekatan penelitian. Yang pertama, oke, di sini jadi ada pendekatan penelitian. Penelitian itu menggunakan pendekatan kualitatif, yang dimana pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur data dalam bentuk angka, melainkan memahami makna yang terkandung dalam isi berita secara mendalam. Penelitian ini juga menggunakan paradigma konstruktivisme, yang dimana paradigma konstruktivisme ini memandang bahwa realitas sosial bukan sesuatu yang hadir secara objektif begitu saja, tetapi merupakan hasil konstruksi yang dibentuk oleh berbagai pihak, termasuk media massa. Dengan paradigma ini, peneliti, peneliti berusaha memahami bagaimana Metro TV membangun realitas mengenai isu Board of Peace melalui pemerintahannya. Oke, boleh di next? Ya, di sini ada metode penelitian. Metode penelitian digunakan adalah analisis framing. Lalu model ini menganalisis framing melalui empat struktur utama, yaitu struktur sintaksis, yang dimana melihat bagaimana fakta disusun dalam berita seperti judul, lead, kutipan, narasumber, dan susunan informasi. Lalu ada struktur script, yang dimana ia melihat bagaimana alur peristiwa diceritakan dalam berita, termasuk unsur 5W1H. Lalu ada struktur tematik, yang dimana menganalisis bagaimana ide utama dan hubungan antar paragraf dibangun, sehingga menghasilkan makna tertentu. Lalu di sini juga ada struktur retoris, melihat bagaimana kata, gambar, simbol, atau penekanan tertentu yang digunakan media untuk memperkuat pesan yang disampaikan. Melalui empat struktur tersebut, penelitian ini dapat mengetahui bagaimana Metro TV membingkai isu Board of Peace dalam pemberitaannya. Oke, boleh di next? Di sini ada keterbatasan penelitian. Pertama, penelitian tidak hanya berfokus pada pemerintahan di Metro TV, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan ke semua media. Yang kedua, penelitian tidak melakukan perbandingan dengan media lain, sehingga analisis hanya melihat sudut pandang dari Metro TV saja. Yang ketiga, penelitian tidak melibatkan wawancara dengan jurnalis maupun pihak redaksi, sehingga analisis yang berdasarkan isi pemberitaan yang dipublikasikan. Yang keempat, penelitian tidak mengukur dampak pemerintahan terhadap audiens, melainkan hanya berfokus pada proses pembikaian berita. Meskipun memiliki keterbatasan, penelitian ini tetap dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana Metro TV mengonstruksikan realitas melalui pemberitaan Board of Peace. Oke, boleh di next? Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.